Hai Sobat Patampos, bertemu kembali dengan saya Muhammad Nur. Dan seperti biasa saya ditemani oleh rekan saya Fiska Juanda. Ya, Bang Nur. Nah, kali ini kita tetap di segmen Cakap-Cakap Patampos. Nah, kita akan mengulas kali ini soal politik. Bergugurnya petahana di pemilu 2024 kemarin gitu loh. Terutama di Provinsi Kepri ya, kita skupnya di Provinsi Kepri dulu. Karena kalau nasional terlalu luas gitu ya. Meskipun gitu. pemilu setelah usai, tapi masih ada beberapa hal yang menarik untuk diulik betul, gitu ya, Bang. betul. Ada sisi-sisi lain yang rasanya kita, wah ini kayaknya harus ditampilkan masyarakat. Iya. Bagi kita mungkin ini bagian dalam edukasi atau pendidikan politik bagi masyarakat, Pak. Iya, betul. Nah, di kesempatan kali ini kami menghadirkan dua narasumber, semuanya dari akademisi. Kami memilih akademisi karena biasanya akademisi lebih jernih dalam melihat persoalan Dan karena, lebih fair tentunya. Iya, Di tengah-tengah, Bang. Nggak akan tidak ada kiri kanan, kepentingan gitu ya. Tapi siapa akademisinya? Kami perkenalkan sebelah kiri saya Pak Dr. Haji Muhammad Zainuddin, SSI, MSc. Beliau Direktur 3 Pak? Wakil Direktur 3. Wakil Direktur 3 Politeknik Negeri Batam. Dan juga mantan KPU dulu ya Pak ya. dulu. Kemudian ini yang masih muda juga. Wah, ini dosen kita nih, Bang Rahmayandi ya. Yeah. Rahmayandi Mulda, sarjana ilmu politik. Iya. Ilmu pemerintahan atau ilmu politik nih? Politik. Politik. Magister ilmu politik, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan ya Bang ya? Iya. Unrika, ya. Nah, dua-duanya akademisi. Jo, kita Ya, Bang. awali dari mana nih? Nah, mungkin Ya. kita ke Bang Rahmayandi dulu ya, Bang. Oke, sip. Mungkin seperti apa sih Bang Rahmayandi melihat pergolakan politik? Kalau mungkin di nasional sudah jelas itu. Carut-marutnya seperti apa yang terjadi. Tapi kalau kita melihat, kita kan ini lebih spesifik tentang bagaimana yang terjadi di Batam atau mungkin secara skop luasnya lebih ke Kepulauan Riau. Itu seperti apa Pak ya? Lihatnya. Ya, kalau melihat kemarin pemilihan umum yang ada di Kota Batam ini, ya money politik ini sangat masif terjadi. Masif ya. Sehingga ya harapan-harapan dari baik itu para caleg banyak yang meleset itu. Banyak yang meleset. Ibaratnya berharapnya banyak suara dari basis di sini, konstituennya di sini, ternyata meleset semua dari ininya. Jauh dari harapannya gitu. Ya, berarti kita sepakat ya Bang, money politik itu ternyata lebih masif. Tapi masalahnya kan gini, money politik masif tapi Bawaslu katanya tidak menemukan. Berarti politik kita bersih deh. Bersihnya bersih gimana nih? Jadi bisa ini lagi. Jadi terkait dengan hal itu ya, kalau pernyataan dari Bawaslu maupun dari KPU dalam hal ini tidak melihat kejadian-kejadian money politik di lapangan ya, karena ya saya melihat sistem yang ada, Bawaslu sendiri ya tidak melakukan pengawasan langsung di lapangan atau melakukan penindakan. Kemudian hanya sekedar menerima atau menunggu laporan. Itu yang menjadi persoalannya. Padahal di grassroots ini, di masyarakat masih terjadi yang namanya politik uang. Itu yang menjadi problemnya, sehingga ya ada pernyataan dari Bawaslu sendiri ya tak menemukan itu, karena hanya sekedar menunggu laporan. Iya. Pasif gitu kesannya ya. Pasif. Kalau kata dulu kita wawancara Bawaslu yang provinsi ya Bang, dia macam kentut ya Bang, berbau tapi nggak tahu siapa yang kentut itu. dia tahu bau gitu, tapi nggak tahu siapa dia. Dia silent aja, senyap aja, tapi baunya sudah keluar kemana-mana. Ya karena itu tadi. Masyarakat ini ya, kalaupun misalnya ada yang melaporkan ya perlu bukti yang kuat. Kalaupun sudah melaporkan ada bukti, ya butuh lagi proses yang panjang. Itu diminta keterangan apa dan lain sebagainya, butuh lagi waktu. Belum lagi menerima tekanan dari pihak-pihak yang dilaporkan. Itu yang menjadi problemnya. Jadi sehingga kalaupun nanti ke depannya ini ya, kalau kita mau
punya komitmen untuk memperbaiki ini ya Bawaslu ini ya harus kewenangan kemudian melakukan penindakan Iya, di situ. Kemudian turun langsung ke lapangan. Ada agak semi-semi intel gitu ya Bang? Iya. Menempatkan misalnya orang-orang di setiap baik itu RT RW sehingga dalam hal misalnya ada ini nih ya langsung bisa diawasi. Baik. Ditindak jika ada misalnya timnya di lapangan melakukan politik uang. Baik. Sepakat nggak Pak Zainuddin seperti itu? Ya. Melihatnya hal yang Jadi, sama Bang, nggak gitu? Masifnya tuh bahkan kentara sekali. Ada vertikal tuh misalnya dari DPR RI ini, DPD ini, provinsi ini, kota ini, kabupaten ini. Wow, gitu. Ada yang linier, misalnya ini bapaknya maju nih, anaknya juga jangan lupa satu paket Bang ini. Jadi dan masif itu Bang. beberapa temuan kami seperti ini mungkin sebagai informasi apakah Pak Zainuddin atau Bang Pak Ramayandi juga menemukan hal yang sama ya. Sepaket itu bisa ditawarin jadi dari angka 1.250.000 sampai angka 500 gitu. Sepaket gitu. Sepaket itu misalnya gini, Batam, provinsi, RI dan presiden. Kemarin itu seperti itu. Ya, penawaran yang diberikan. Tapi kan tidak pernah ada dari Bawaslu pun tidak menemukan hal seperti itu. Tapi kemarin Bang Febriandi ya Bang, mendengar juga hal yang serupa gitu. Dia mengakui mendengar, tapi sampai sejauh itu kemarin waktu kita di podcast karena tidak ada pengaduan. Nah, Bang Yudhudi mungkin lama nih di KPU juga. Pernah di KPU ya dulu ya. Pengalamannya mumpuni nih. Apakah mungkin kita bisa bertanya apakah memang dulu sebrutal ini atau memang kali ini yang paling brutal gitu kan? Kalau dulu mungkin seperti apa Bang, dan sekarang, kata orang sekarang lebih brutal dari dulu kan ya. Silakan Bang Yudhudi. Ya, cerita tentang kecurangan itu kan dari pemilu ke pemilu selalu ada. Selalu ada. Ya, dan cerita tentang bagaimana money politik, transaksi uang itu juga selalu ada. Dan sekarang pun juga terdengar itu kan. Kalau kita cerita-cerita dengan tetangga yang lain juga kita dengar itu. Ya, tetapi kan ini saya pikir bukan kalau kita ingin ya, saya berpikir begini. Ya, kita ingin bangsa ini berkualitas. Kalau ingin berkualitas, maka demokrasi yang dihasilkan melalui pemilu juga harus berkualitas. Ya. Nah, tentunya yang kita inginkan bukan hanya sekedar formalitas. Ya kan, jadi banyak pengamat dan analis yang mengatakan ya sekarang pemilih itu seperti siklus yang formalitas. Ya, siklus yang formalitas. Jadi ya aturan ada, pelaksana ada, pengawas ada, pemantau ada. Tetapi kejadian-kejadian, cerita-cerita bagaimana kecurangan yang menunjukkan kalau bukan mungkin rendahnya atau mungkin ya rendahnya kualitas demokrasi itu kan terdengar. Ya. Nah, sekarang itu menjadi tantangan, yang menjadi tantangan ke depan. Karena kita tidak ingin bangsa kita ini ya seperti demokrasi tapi sebenarnya nggak demokrasi. Nggak demokrasi. Iya. Secara esensi dan substansi tidak demokrasi. Jadi seperti kerajaan gitu. Seperti ini jadikan alat sebenarnya demokrasi ini untuk ya sekedar untuk mencari jabatan. Berarti kan bisa mencari dibilang kekuasaan itu yang terjadi kan gitu loh. Yang kita dengar praktek-praktek seperti itu ya yang kita lihat, kita dengar secara textbook demokrasi. Tapi di lapangannya kalau dengar cerita dan kita lihat dan kita begitulah begitulah Betul. Textbooknya demokrasi dari memang sampai daerah. Nah, ada kekhawatiran dari masyarakat kalau prosesnya yang terpilih ini melalui proses money politik tadi ya, yang transaksional itu tadi, lalu bagaimana mau memperjuangkan kepentingan masyarakat sementara mereka istilahnya sudah beli putus nih, saya sudah kasih, saya nanti berbuat atau tidak itu hal belakang gitu. Apalagi udah habis 3, 4 sampai 5, 6 miliar gitu kan, itu butuh waktu untuk mengembalikan gitu loh. Fokusnya mungkin akan jauh berbeda gitu loh, motivasinya jauh berbeda juga gitu loh. Nah, ini yang dikhawatirkan bagaimana nasib kebijakan yang lahir nanti di Dewan kalau seperti ini. Bang Zainuddin mungkin. Iya, ini kan bukan serta merta ya, dan terjadi begitu saja. Ini kalau saya lihat kan terjadi itu kan dari hulu ke hilir. Ya. Betul kan? Adanya transaksi itu kalaupun terjadi ada
memberi, ada yang memberi, ada motivasi menerima. dan Iya. yang lain. Gitu Betul, kan artinya ini sebenarnya tanggung jawab bersama. Iya. Tanggung jawab bersama. Jadi kalau saya lihat kan masyarakat itu juga punya preferensi kan memilih. Nah, preferensi itu dibentuk siapa? Salah satunya elit itu membentuk preferensi pemilih. Kalau pada akhirnya masyarakat sekarang itu berpikir pragmatis, itu mungkin juga elitnya yang mengajarkan. Iya kan? Elitnya yang nanti mengajarkan. akan kelihatan bagaimana hasil mereka nanti di legislatif. Iya. Hasil bagaimana di di masyarakat. Di masyarakat. bagaimana Itu tentang yang mengkhawatirkan pembangunan, itu. yang mengkhawatirkan. Apakah mereka bersuara atau hanya diam-diam saja ngikutin rapat gitu ya Bang ya? Ya. Pak ya? Nah, makanya setelah itu tidak berhenti nih. Artinya secara formal tadi ya, secara formal kan sebenarnya jelas kalau sudah KPU itu menetapkan hasilnya, ya silakan. Kalau memang ada selama proses sampai dengan penghitungan, Iya. itu proses bagaimana kecurangan-kecurangan itu mungkin melalui proses Bawaslu. Ketika sudah selesai, ada proses Mahkamah Konstitusi. Iya, Tapi iya. kalau sudah, itu kan sekali lagi formalitas ya, formalitas demokrasi maksudnya. Saya nggak mengatakan bahwa MK itu formalitas, nanti saya dimarahi sama MK. Tapi formalitas demokrasi. Tapi kita akan melihat kualitas dari hasilnya para pemimpin-pemimpin kita kan. Nah sekarang Berarti ini mempertaruhkan kualitas nanti ini. kalau menurut saya gitu. Mempertaruhkan kualitas. Ya. Kira-kira apa efeknya Bang? Kalau seandainya yang dulu itu hasil transaksional, kebijakan lahir terutama di 3 fungsinya tadi, yaitu fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan tadi gitu loh kan. Ya kalau dilihat dari segi kebijakan ya tentunya akan ada kebijakan, produk-produk kebijakan yang menguntungkan anggota-anggota atau legislatif yang akan duduk. Itu yang pertama. Iya, betul. Karena ya itu tadi sudah ada transaksional. Betul. Jadi ibaratnya birokrat di legislatif kita ini maupun di eksekutif kita ini, jadi ibaratnya sistem pemerintah yang bisnis. Berarti dia akan cari keuntungan di situ. Berarti dia bisa dibilang Bang, dia akan pro wakil rakyat tapi tidak pro rakyat atau bagian seperti itu. Lebih pro wakil rakyatnya. Pro wakil rakyat. Atau gini, mungkin 2 tahun pertama progres, 2,5 tahun progres pengembalian dana. Iya. 2,5 tahun proses pengumpulan dana untuk berikutnya. Yang tentunya seperti itu akan nantinya berjalan. Bahaya kan gitu. Ya pastinya akan ada proses di situ transaksional. Iya. Jadi ibaratnya jadi pejabat publik ini dijadikan lahan bisnis. Iya. Itu. Berarti nanti yang bahaya itu adalah APBD ya, kalau di tingkat kota misalnya, di tingkat kabupaten atau provinsi. Jangan-jangan ada titipan ini nih, karena besar biaya ongkos politik. Ya, yang jelas. Apakah itu akan jadi pekerjaan bukan pengabdian jadinya, Pak? Iya, kan larinya kan ke situ. Ya ibaratnya jadi esensi dari pelayanan publik ini pemerintahan ini tidak berjalan secara sehat. Itu yang benar-benar kita khawatirkan sebenarnya dari yang proses ini. Nah, Ju, apakah proses itu juga yang mempengaruhi banyaknya petahana-petahana yang gugur, sementara mereka selama ini sudah banyak menanam melalui dana pokirnya, saya bangun itu, ternyata hasil suaranya nggak signifikan di situ. Bahkan datang caleg baru dengan siraman vertikal maupun horizontal tadi, justru dia terpilih gitu loh. Nah, jadi mungkin faktanya kami sekitar beberapa waktu lalu sudah berbincang-bincang dengan beberapa calon legislatif. Sebut saja Bang Udin P. Sihaloho. Kami juga berbincang-bincang dengan beberapa orang lainnya. Mereka mengakui bahwa luar biasa di lapangan itu luar biasa, carut marutnya luar biasa. Masifnya luar biasa. Masif banget. Jadi mereka sudah membangun, keinginan masyarakat, mereka menyalurkan hal-hal seperti itu. Tapi masyarakat tidak begitu pemilu Dilupakan gitu ya. tidak melihat bagian yang itu. Nah, tapi sebelum lebih lanjut kita rehat sejenak gitu ya. Setelah yang satu ini. Oke.
tadi sempat terputus kita bincang-bincang soal, tapi kita lanjutkan lagi ya Bang, bagaimana masifnya politik uang dan bagaimana para petahana berguguran. Tapi Berguguran. Ya. sebelum itu saya mau kasih tahu kita lagi di mana. Tadi sempat dikasih tahu ya. Betul. Kita lagi di Four Point Hotel, di lounge Four Point Hotel Jodoh ya. Jodoh. Nah, di sini tempatnya nyaman dan tempatnya sangat loh. Bagi yang pengen menginap silakan. Oh, diskusi Sama. bisa ya. Diskusi juga ada tempatnya dan harganya mungkin juga bisa cincai lah, masih bisa. Nyaman. Cukup nyaman ya. Baik, kita lanjut. Ya, Bang. Ya. Tadi sudah kita singgung sedikit bahwa masifnya politik uang, apakah ini juga menjadi salah satu penyebab bergugurnya sejumlah petahana? Padahal petahana ini sudah 5 tahun, bahkan mungkin 10 tahun sebelumnya, kalau yang sudah 2 periode, ada yang 3 periode, sudah menanam istilahnya ke masyarakat, membangun ini, bangun itu melalui dana pokir mereka gitu kan. Tapi pada saat pemilihan kemarin, ya itu tadi banyak yang kecewa, ternyata di lumbung suara mereka juga sudah diacak-acak oleh pendatang baru gitu. Dan mereka mengaku sudah, karena nggak pernah muncul kan. Mereka kan beberapa calon legislatif yang petahana ini mengaku sudah memperjuangkan apa yang menjadi Kepentingan. aspirasinya masyarakat. Iya. Bangun batu miring, bangun tempat fasum Pak, Jalan, bangun ini, fasum. bangun jalan. Mereka melakukan hal itu semua. Tapi saat pemilu 2024 semuanya berbeda. Ya. Apa ini menjadi salah satu penyebab beberapa petahana? Ya contoh lah, mungkin kita ambil contoh dulu untuk DPR RI. Walaupun belum final ya, tapi sudah ada gambaran bahwa nampaknya wajah baru semua. Di situ ada mantan menteri, petahananya ya, kemudian mantan wali kota, segala macam. Ketokohannya nggak diragukan. Dan sudah beberapa periode di DPR RI, tapi kali ini semua tumbang gitu. Fenomena apa nih? Apakah fenomena pengaruh dari money politik atau kinerja dewannya sendiri itu yang tidak tampak ke masyarakat, sehingga masyarakat menjadi pragmatis gitu. Iya. Ya, silakan Bang Januddin. Ya, harus ada studi komprehensif ya. Ya. Iya, Ini menarik jadi tapi, studi akademisi ini ya. Saya pikir banyak faktor ya, harus yang dikaji. Mengapa sampai petahana itu tidak bisa mempertahankan ya Iya, posisinya? betul. Karena bagaimanapun mereka kan punya punya privilege ya, Iya, dibanding betul, yang baru. Betul. Mereka sudah dikenal, mereka sudah punya basis massa, mereka juga sudah mungkin bergerak lah, sudah membuat program-program untuk masyarakat. Selama mereka kan seharusnya itu dari lebih ya. Seharusnya lebih dibanding yang baru. Tetapi sekaligus itu menjadi evaluasi bagi petahana. Mengapa itu sampai bisa terjadi, ya kan? Ya itu kan koreksi politisi itu ya setiap 5 tahun itu. Iya. Ya, iya kan? Reward dan punishment-nya itu ya tiap 5 tahun itu menjadi evaluasi. Mengapa? Karena kita sebenarnya kalau dalam kalkulasi politik preferensi kita ya mesti ya petahana lah ya yang diuntungkan gitu. Itu menjadi koreksi. Nah, yang kedua tentu harus melihat kompetitor. Ya mungkin bisa jadi underestimate terhadap kompetitor. Padahal mereka nggak sadar bahwa kompetitor ini meskipun nampaknya itu wajah baru, tapi di belakangnya bisa jadi juga didukung, di pick up oleh orang-orang yang berpengaruh. Kekuatan besar Kekuatan gitu ya. besar. Itu kan mereka ya udah bisa agak jadi ada udah agak nyerempet nih Bang Januddin. Mau nyebut tapi nggak enak gitu. Enggak, fenomena di hampir di seluruh Iya. Indonesia lah. Iya, Kita lihat kan betul, begitu betul, ya. betul. Jangan lihat si A-nya. Iya, Tapi iya. ternyata kan di belakangnya di B ada si C, itu kan kita lihat ya. Itu mungkin bisa jadi ada underestimate terhadap yang wajah-wajah baru. Padahal mereka memiliki kekuatan yang itu kalau ibaratnya sepak bola asik menyerang, Iya. itu lupa pertahanannya. Kelihatannya figurnya semut, tapi di belakangnya naga. Atau dia bertahan aja tapi nggak jeli sebenarnya. Iya, Ada yang menyerangnya ini. Iya, masih. betul. Nah, itu. Nah, kemudian ya itu kompetitor. Yang kedua yang tadi saya lihat mungkin preferensi pemilih. Ya, preferensi pemilih. Jadi mungkin bisa jadi itu menjadi faktor bagaimana menjadi determinasi dalam rangka untuk menentukan pilihan.
cerita-cerita di masyarakat tentang pragmatisme memilih dan seterusnya. Itu kan mungkin juga ya itu menjadi faktor. Iya. Kan? Betul. Biasanya kan gini, caleg-caleg itu kan masuk melalui ke perumahan-perumahan. Iya. Nah, di Sekupang ada beberapa perumahan, caleg itu tidak masuk ke perumahan-perumahan. Dia tidak ada berkampanye, Tidak ada baliho. balihonya tidak ada, masuk ke perumahan pun tidak ada, pendekatan secara pribadi tidak ada. Tapi pas pemilu namanya ada. Suaranya Kira-kira menurut Abang gimana itu? Bulat suaranya di situ. Lalu suaranya ada di Banyak. TPS gitu. Ada 20, 30 gitu. Tapi suaranya ada. Dan itu membuat kaget beberapa kayak misalnya perangkat-perangkat RT yang merasa, "Loh, ini kok ada ya?" katanya. Padahal tidak pernah ada sosialisasi. Yang sosialisasi kita ini oke namanya. Tapi ini nggak pernah masuk. Tapi ada suaranya. Kira-kira menurut Abang bagaimana itu? Biasanya jalur-jalur seperti itu melalui jalur tim sukses. Atau jalur langit gitu. Iya. Jalur-jalur tim sukses ada. Nah, saya nggak jalur langit gitu ya, Bang. Jalur bawah tanah kayaknya. Sama jalur kekuasaan nggak ini? Bisa juga. Karena sudah ada kadang titipan, pesanan dari pihak-pihak tertentu. Walaupun ya istilahnya tak turun kampanye ya, pasti ada suaranya karena sudah ada titipan misalnya dari belakang gitu. Iya, betul. Jadi tadi saya mau melanjutkan terkait dengan apa yang sebelumnya tadi. Jadi kalau kita mau melihat pemetaan kepemimpinan atau pejabat publik ini, jadi ada beberapa hal yang harus kita ini. Yang pertama itu ya kekuatan materi, kekuatan sosialisasi, popularitas, kemudian kekeluargaan atau daerah kesukuan, kemudian ya faktor kompetensi. Ya kalau diurut secara ini ya yang paling dominan sekarang ini ya modal materi ya, yang mendominasi. Iya, dan jadi di belakang. Oh, faktor. Dan tentunya faktor itu, X di belakang ya, faktor X di belakang X, gitu loh. X-nya di belakang. Ya, siapa yang membacking dan tentunya itu ya tidak lepas dari materi itu tadi. Iya. Ya mungkin kita masih menyoroti sedikit untuk DPR dan DPD ya gitu loh. Selain mungkin tadi ada faktor X, faktor materi gitu loh. Kinerja sendiri karena muncul juga dari masyarakat bahwa kadang-kadang sudah 2 periode, sekian periode, tapi nggak pernah muncul. Nggak kelihatan juga apa yang dilakukan untuk masyarakat kita ini. Apa itu juga para akademisi juga gitu. Melihatnya seperti itu. Apakah memang yang dilakukan oleh anggota DPRD kita, DPR RI kita yang lama sudah membuatkan kinerja-kinerja mumpuni memperjuangkan Kepulauan Riau di nasional seperti itu. Contoh ketika ada kasus mohon maaf ya Rempang gitu. Kita tidak melihat ada satupun anggota DPR RI yang berani berteriak gitu soal masalah Rempang, baik dia dalam kapasitas di tengah-tengah, di kiri atau di kanan gitu loh. Bahkan hanya dari DPRD provinsi satu orang yang berani bersuara gitu. Jadi mana wakil mungkin nggak tahu kali Bang isunya itu kali. Mungkin nggak kedengaran sampai ke nasional, jadi isunya nggak tahu. Iya. Mungkin seperti itu ya Pak Zainuddin ya. Seperti itu kali ya. Jadi ukuran juga ada bagi pemilih selain jadi faktor-faktor jarang tadi nonton itu. TV, jarang mungkin lihat Twitter, jarang lihat Instagram, jadi nggak tahu isunya itu ada, mungkin nggak tahu, makanya nggak bisa berkomentar. Benar nggak Mbak? Kadang gini ya, saya itu kan juga termasuk sering ya berusukan ke masyarakat. Oke, sekarang kan iya, betul. banyak aktif di organisasi kemasyarakatan. Lebih banyak bertemu juga dengan masyarakat. Jadi kadang kan ya berdiskusi dengan mereka. Kadang-kala ini bahasa masyarakat itu bisa jadi mungkin agak berbeda juga dengan dengan bahasa elit atau bahasa kita mungkin ya orang akademisi. Jadi kita tidak menyalahkan siapapun. Tentu yang kita inginkan sebenarnya idealisme tentang praktek-praktek demokrasi yang yang baik, kemudian pencegahan transaksional itu kan ini kan. Tapi kadang-kadang ketika kita sudah sampai di masyarakat, rasa masyarakatnya agak beda. Ya, ini kan perlu artinya ya edukasi, sosialisasi jangan berhenti terus. Artinya yang justru yang harus kita lakukan kan penguatan dari sisi masyarakat. Itulah agar apa yang kita khawatirkan,
apa yang menjadi idealisme kita itu tertangkap di masyarakat. Agar kekhawatiran kita misalkan praktek-praktek di bansos atau apa kayak gitu kan ya. Nah, itu yang saya lihat salah satunya ya, salah satunya. Jadi saya ketika di kampung, mohon maaf ketika ada keluarga yang meninggal, saya kan interaksi juga menjelang itu kan. Saya tanya sebenarnya kayak debat itu kemarin ngaruh nggak ke bapak-bapak? Nggak ngaruh. Nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh. Jadi perdebatan yang riuh rendah di televisi itu ternyata di masyarakat tidak ngaruh. Yang ngaruh bansos gitu. Iya. Bisa jadi mungkin berita-berita enggak, karena bagaimanapun ya kita harus juga realistis terhadap bagaimana strata pendidikan masyarakat. BPS Bukan juga. kita berarti merendek Karena kan BPS juga kemarin mencatat strata, kalau secara nasional ya, strata pendidikan kita yang di bawah SMP, SMA ke bawah itu ada 60-70%. Iya. Itu luar biasa. Iya. Sedangkan yang S1 berpendidikan tinggi itu kan sekitaran 20%-an. Piramida kita kan piramida begini. Jadi yang ini banyak yang itu harus kita juga harus. Artinya tapi kita juga jangan berhenti. Bahwa pesan-pesan idealisme, pesan-pesan seperti itu jangan berhenti. Artinya tetap harus kita suarakan. Ya. Berarti kan debat itu hanya termakan untuk yang 20% itu saja kan. Bisa dibilang seperti itu kan. Bisa mempengaruhi yang 20% itu cara memilih kan. Ya, tapi bagaimana sebenarnya bahasa debat ini kita bisa bahasakan ke masyarakat Dengan cara yang lebih yang gampang mudah dipahami. dicerna. Nah, itu termasuk dari kemampuan calon sebenarnya. Ya. Kemampuan calon, karena kan kadangkala yang dilihat bukan hanya substansi yang disampaikan, tapi kadang-kadang malah gimmick-gimmick itu yang justru malah viral, yang itu tidak tidak nganu secara substansi kan begitu ya. Nah itu kan bahasa masyarakat ya. Yang lebih disenangi kan yang gitulah gitu ya. Nah itu kan realitas ya. Karena saya beberapa calon-calon itu kan ya mungkin kita merembet sedikit ke calon presiden kemarin. Dari 2 calon presiden yang kemarin yang datang cuman orasi itu agak panjang ya dari sebelah satu. Yang datang satu lagi kan cuman ya begitu-begitu saja. Iya. Saya tidak mau nyebutin karena bahaya ini. Tadi balik ke masalah pendidikan. Oke, mungkin di luar Jawa, Bang. Tapi di Kepri khususnya Batam, rata-rata pendidikan orang kan menengah ke atas gitu loh. Nah, tapi masih juga banyak yang tergiur dengan money politik tadi. Apa gara-gara faktor ekonomi nih yang membuat masyarakat juga menjadi wah lebih baik lagi udahlah lagi kondisi lagi sulit terima aja, bukan hanya bansos tapi cash money juga boleh, transfer juga boleh. Apa juga gara-gara seperti ini, Pak? Jadi kalau beberapa mengutip kata Bang Surya Makmur ya kemarin itu bahwa perputaran uang dulu itu mungkin 200, 300. Kok sekarang kan sampai 1 juta. Iya. Ya. Per orang. Paket. Itu paket. Jika 5 Iya. orang satu keluarga 5 juta. Kapan lagi mereka bisa menikmati uang 5 juta cash segar dalam sehari gitu. Mereka cuma membutuhkan waktu dalam cat gitu. Udah kelar, mereka dapat 5 juta. Iya. Satu keluarga. Ya kapan lagi gitu. Kapan lagi bisa menikmati uang seperti itu gitu kan. Kalau dulu kan jumlahnya mungkin ya 200, 300. Jadi kan tidak akan membuat orang mungkin kalau kata beberapa kawan-kawan bilang tidak tergiur. Tapi kalau 1 juta paket giur itu rasanya. Menurut Bang Ramayadi gimana? Maksudnya kalau perspektif masyarakat digerikan 1 juta dan di satu rumah itu ada 5 orang, 5 juta mereka dapat. Itu bagaimana? Ya kalau dilihat dari sini itu salah satu faktor utamanya ekonomi. Yang kemudian juga yaitu tadi menyambung apa yang disampaikan Pak ini. Sebenarnya kalaupun melihat dari segi pendidikan itu harus dilihat lagi apakah ini pemilih rasional atau pemilih cerdas. Ya. Nah, kalau pemilih rasional, pemilih cerdas pasti akan jauh berpikir ke depan. Nah, kalau pemilih yang masih istilahnya partisan atau pemilih yang istilahnya udah ini cukup ini aja, pokoknya yang penting dapat, udah tak panjang lebar berpikir walaupun sudah berpendidikan tinggi. Jadi gak jaminan juga itu ya, Pak? Iya, bukan jaminan. Jadi ya sepakat tadi yang disampaikan bahwa ya kita ini harus terus intens memberi pendidikan politik bagi masyarakat. Karena itu tadi kualitas sebuah kebijakan publik itu ditentukan oleh pejabat publiknya. Betul. Ngeri. Berarti satu hal yang perlu kita soroti itu ya, Barang. Mungkin dari poin dari Bang Ramayadi itu. Masih yakin nggak kira-kira dengan fenomena sekarang yang sangat masif ini ke depan masyarakat
justru berubah gitu, menjadi lebih memperhatikan kualitas dan segala macam, atau justru semakin wah kalau tahun lalu 1 juta kita pemilu nanti kita minta 2 juta, 3 juta, 4 juta. Tapi tahan dulu Bang. Tahan dulu jawabannya. setelah itu Ya, gitu. Baik, setelah yang satu ini. Ya, baik. Masih dari Lounge 4 Point Hotel Jodoh by Sheraton. Kita lanjutkan sesi perbincangan kali ini dan kita sudah sampai di segmen akhir ya. Nah, tadi sedikit terputus soal soal pendidikan politik tadi ya. Saya sepakat deh dari kedua narasumber kita bahwa kita perlu memberikan pendidikan politik masyarakat ke depan agar kehidupan demokrasi kita semakin baik. Tapi apakah dengan semudah itu kan? Karena di pileg ini sudah sangat brutal sekali kata orang kan, sudah sangat brutal sekali atau sangat masif sekali. Persepsi itu kan tidak gampang mengubah ke masyarakat. Atau kedepannya mungkin semakin brutal lagi, lebih brutal dari yang sekarang gitu loh. Ini pilkada, kita masih pilkada juga sebentar lagi kan Bang. Iya. Apalagi ini mau pilkada. Apakah juga nanti akan terjadi di fenomena yang sama di sini, yang hanya dengan gimmick-gimmick plus tadi money politik. Plus dorongan dari belakang kekuasaan yang lebih besar. Plus bansos. Nah, Politisasi bansos. Apakah hal yang sama bakal terjadi nggak Pak? Bang Jainuddin mungkin. Pertama Pak. Ya, itu menjadi menjadi perhatian dan kita ya. Artinya apa yang menjadi pelaksanaan pemilu yang belum berakhir menjadi catatan kita pilkada. Iya. Ya, artinya semuanya harus punya komitmen supaya sekali lagi kualitas kita ini bisa dengan baik. Apapun caranya, gitu ya. Meskipun mungkin suaranya itu masih masih kalah jauh dengan yang suara-suara yang pragmatis. Tapi kita terus berusaha menyuarakan. Karena pada dasarnya prinsip dari setiap orang itu kan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai idealisme. Kita tidak boleh letih untuk memperjuangkan itu. Betul. Ya. Nah, saya menyambung tadi terkait dengan kalau asumsinya, hipotesanya itu banyak terjadi mungkin money politik. Kan saya pikir kalau itu terjadi, hipotesa itu terjadi, pasti akan juga berlanjut pada katakanlah langkah-langkah berikutnya yang terpilih ini. Kalau mereka betul melakukan transaksi kan berarti high cost. Mesti yang kepikir adalah bagaimana membalikkan terkait dengan modal politiknya. Dan itu mereka akan melakukan banyak cara, termasuk hal yang tidak wajar. Hal yang tidak wajar termasuk juga mungkin dari sisi penganggaran dan keterlibatan mereka dalam program-program dan penganggaran dari pemerintah. Dari seperti itu berarti semua mata harus melotot. Betul kan? Kita dari masyarakat, NGO, pers, dan aparat harus melotot. Karena bagaimanapun itu menjadi kontrol kita. Jadi apa yang mereka lakukan gitu kita harus kontrol. Nah, supaya tidak berlanjut gitu loh. Apa yang menjadi motivasi, apa yang menjadi katakanlah mungkin mereka di awal itu tidak berlanjut. Yang itu merugikan kepada masyarakat. Karena dampaknya sekarang kita berpikir kepada masyarakat. Ya kita harus mengontrol. Ibaratnya ini ibaratnya lah ya. Kita kalau punya binatang yang liar begitu, nah bagaimana supaya ini betul-betul kita kendalikan, dikandangin, dikunci, ditempatkan dengan digelap, itu kan suatu kontrol yang betul-betul Tapi mungkin begini Pak Zai, tapi mungkin balik lagi kan, siapa tahu ya enggak apa-apa lah, uang habis 3 miliar tapi yang dapat cuma 1,6. Ini kan balik lagi pengabdian yang tulus mungkin ya kan. Mudah-mudahan. Pengabdiannya tulus gitu. Mudah-mudahan. Enggak masalah duit habis banyak. Yang penting saya mengabdikan diri ke masyarakat. Kan banyak jargon-jargon seperti itu kan. Mudah-mudahan seperti itu. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Kira-kira bisa nggak seperti itu? Dengan modal yang udah habis sekian masih bisa melakukan pengabdian tulus gitu.
Atau memang fokus? Agak berat. Jadi gini, Agak berat. saya mau melanjutkan kembali terkait dengan Iya. sesi kedua tadi. Jadi kalau kita mau melihat dari kebijakan publiknya ini mau berkualitas, yaitu kita harus punya pejabat-pejabat publik, pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Ya, itu dilahirkan dari situ. Kemudian kayak semacam siklus. Jadi pejabat publik ini lahir dari masyarakat. Ya. Itu. Jadi masyarakat ini gimana supaya bisa melahirkan pejabat publik? Pejabat publik bisa melahirkan kebijakan publik yang bagus. Ya. Yaitu tadi ya tugas kita bersama untuk memperbaiki bagaimana supaya pendidikan masyarakat ini ya istilahnya bisa lebih baik lagi. Menjadi pemilih-pemilih yang memilih dalam artian ya harus memilih pemimpin yang berkualitas. Ya kalau tidak ya akan kembali lagi ke mereka. Jadi kayak semacam siklus gitu. Iya. Jadi cerminan pemimpin kita saat ini ya Cerminan masyarakat kita. cerminan masyarakat kita yaitu. Iya. Jadi semacam ini. Betul, Ya pokoknya ya kalau punya keadaannya kita ya tidak stabil, penuh dengan cobaan. Iya. Dinamika ya itulah kualitas pemimpin kita dan kualitas masyarakat kita. Tapi kalau kita Tapi berbicara ini Bang, Ajo, tadi kan oke lah, terlanjur lah istilahnya gitu. Sudah bakal akan duduk orang-orang yang mungkin dengan melalui proses itu tadi yang kita bahas panjang tadi. Nah, ya Pak Hajanuddin sudah memberikan clue bahwa siapa yang akan mengawasi ya masyarakat, aparat hukum, pers, akademisi dan lain sebagainya gitu. Kalau menurut Abang gimana? Ya kalau tadi ya sepakat ya untuk memperbaiki semua keadaan ini ya kita harus baik itu dari dunia pendidikan, pers, kemudian NGO atau LSM ya bergerak bersama-sama memperbaiki keadaan. Dan ya tentunya juga pejabat publik ini ya harus sadar diri juga. Iya. Sadar diri supaya ya kita ya kalau mau baik harus bekerja sama. Iya. Harus ada kolaborasi antara semua elemen yang ada di dalam negara ini. Dan dia harus membuktikan ya Bang bahwa Iya. oke lah dari startnya salah mungkin, tapi masih ada harapan untuk bisa memperbaiki ketika mereka bertugas. Kalau dipelototi. Iya. makanya itu ya tantangan terbesar bagi pejabat publik sekarang yang mau bertarung baik nanti di pilkada ke depan ini ya bagaimana membangun sebuah integritas. Istilah tegak lurus dengan aturan yang ada. Walaupun dia punya kekuatan misalnya menggerakkan ini, menggerakkan itu, kemudian menggunakan money politik, tetapi kalau dia bisa menahan diri untuk tidak menggunakan hal-hal yang bertentangan dengan aturan, itu akan melahirkan nanti kualitas pemimpin ya. Oh, berarti dia harus menahan diri ngumpul-ngumpulin orang ya, Bang ya. Iya. Ngumpulin Istilahnya juga di menahan hotel. diri. Jangan dong dijadikan bancakan itu nanti anggaran itu kan gitu untuk Ya, kembalikan maksudnya, modal gitu. berarti kan betul itu, Pak. Nahan diri ngumpulin orang di hotel A, hotel B gitu. Iya. Iya. Istilahnya gini, menahan diri untuk menggunakan kekuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang ada. Bener itu tadi tuh, Bang, yang saya sebutin tadi itu. Itu. Tapi ada satu tadi yang belum terjawab nih. Apakah nanti di pilkada baik di kota, provinsi masih bakal calon-calon ini mengadopsi pola-pola di pilpres kemarin yang gimmick penuh dengan gimmick-gimmick itu tadi nggak kira-kira Bang? Karena kalau balihonya saya lihat balihonya hampir agak udah ada ya, tanda-tanda maaf loh. ya. Udah mengarah ke situ. Lucu-lucu gitu, Udah- imut-imut gitu udah balihonya bagus, yang saat ini gitu kan. Apakah itu akan sama polanya gitu gitu. Kalau indeks pendidikan kita masyarakat Batam dan Kepri itu lebih tinggi, seharusnya kan nilai intelektualnya tinggi. Iya. Dan seharusnya apa yang menjadi katakanlah praktek-praktek demokrasi di pemilu kita itu bisa kita di sini, bisa kita evaluasi. Itu kan bisa kita itu kan nanti hasil itu kan cerminan masyarakat. Balik lagi ke kita. Kita itu kan pilihan ya bahwa kita ini kan bagian dari sejarah. Betul. Artinya kita menempatkan diri ini di mana? Apakah kita menjadi yang seperti ngikut yang seperti itu, atau kita ingin
berperan, ingin mengambil peran yang lebih dari situ. Iya, membuat Kita kan sejarah. memiliki catatan sejarah untuk kita, untuk anak kita, untuk ke depan. Itu seharusnya kita berpikir apa yang kita lakukan itu berdampak bukan hanya untuk kita sekarang. Iya. Jadi ketika mereka itu melakukan misalkan transaksi money politik itu, pikirlah bahwa yang mereka lakukan itu punya dampak. Seharusnya begitu. Dampaknya memang tidak terasa sekarang karena uang 500, 300 itu ya bisa kita transaksikan, tapi kan memiliki dampak, dampak moral. Dampak itu sebenarnya pendidikan juga ke anak kita. Pendidikan juga untuk generasi kita, apa gitu kan? Nah itu kan harus disadarkan di bawah alam bawah sadar, jangan lakukanlah itu, kan gitu kan? Wah, Ya. penting sekali. Jadi, Jadi, bangun gitu. maksudnya ini kalau akademisi kalau dari kiai juga kalau kita lanjutkan omongan dengan Pak Zainuddin kepancing saya nih, Pak. Pancing. tahan diri. Makanya tadi pancing sedikit ya, pancing saya. Tapi makasih banyak ini. Ya, Bang mungkin ada statement sedikit yang mungkin bagaimana mengedukasi masyarakat lah, karena bentar lagi pilkada gitu loh. Iya. Kalau masih menggunakan pola-pola yang sama ya lagi-lagi itulah cerminan kita berarti. Iya. Cerminan masyarakat kita ya. Iya. Ya, siapa duluan? Abang. Apa? Oh, jadi terkait nanti kita menjelang pemilu pilkada bulan Desember November akhir-akhir tahun nantinya ya harapannya kepada masyarakat kita menjadi pemilih cerdas, bukan cerdas karena ada uangnya gitu. Harapannya ya karena kalau kita cerdas karena memilih karena uang, nantinya itu akan berdampak berkepanjangan bagi masa depan kita, baik itu di Kota Batam sendiri maupun bangsa dan negara kita. Gitu. Karena praktik money politik ini sebenarnya sangat merusak. Kenapa merusak? Yaitu tadi akan melahirkan pejabat-pejabat yang korup. Itu. Pejabat yang korup akan berdampak kepada ekonomi, sosial budaya, politik, hukum dan lain sebagainya. Dan itu akan membuat kita dalam suatu negara merugikan biaya pendidikan akan semakin mahal dan kita akan sulit untuk menjadi negara maju dengan adanya praktek money politik ini. Jadi money politik menimbulkan sistem yang berkepanjangan dan menimbulkan masa depan yang suram. Oke. Ngeri ini juga. Ini peringatan nih untuk di Tapi itu hal yang fakta. Iya, pilkada nanti gitu loh. Ya Bang Junudin. Jangan membiasakan sesuatu yang memang tidak baik. Sesuatu yang tidak baik dilakukan sering itu menjadi kebiasaan. Kalau kebiasaan itu takutnya kebiasaan yang tidak baik menjadi sebuah kebenaran. Kalau sebagai sebuah kebenaran ini akan menjadi masalah bagi masyarakat dan bangsa kita ke depan. Jadi masing-masing kita harus berperilaku sebagai pendidik, bukan karena sebagai akademisi. Pendidik itu jauh melampaui apa yang kita lakukan sekarang. Semua bisa berfungsi sebagai pendidik. Saya sebagai dosen sangat mengajar juga mendidik. Seorang pimpinan di kantor, selain sebagai pimpinan juga bisa melakukan pendidik, mentransfer nilai-nilai, mentransfer tanggung jawab. Begitu juga pemimpin, begitu juga politisi. Ingat, bukan hanya sebagai elit-elit dan pelaku politik, tapi juga memiliki tanggung jawab mendidik. Apa yang dilakukan itu akan dipertanggungjawabkan. Ini serius. Betul. Nah, kalau itu disadarkan, maka ini akan menjadi kesadaran kolektif. Kita jangan berhenti. Terus menerus. Jangan pesimis ya Bang ya. Jangan pesimis. Saya membayangkan dulu Nabi kita, Nabi Muhammad aja ketika memperjuangkan kebenaran selama berapa di Mekah itu? Selama 10 tahun hanya segelintir orang. 13 tahun ya? Ya, hanya segelintir orang. Ya, hanya didengar hanya beberapa gelintir orang. Tapi nggak pernah berhenti. Terus menerus. Terus menerus. Mungkin yang merasakannya itu bukan generasi sekarang, tapi generasi yang akan datang. Nah, kalau seperti itu, maka kita memiliki dan melaksanakan tanggung jawab moral ke depan. Iya. Makasih banyak Kalau Pak Zainuddin. teman-teman bilang
sekarang generasi yang cerdas-cerdas lagi melihat nih, suatu saat kami di sana akan membuat perubahan gitu. Mudah-mudahan seperti itu ya, Bang. Iya, Nah, iya, mungkin ada beberapa poin penting yang saya rangkum dari beberapa narasumber bahwa pendidikan politik itu penting dan juga jangan tergiur dengan money politik. Sekali lagi jangan tergiur dengan money politik. Money politik itu akan membuat ya masa depan kita makin suram. Iya. Karena tentunya ya bagaimana kita menopang harapan dengan orang yang sudah memulai dengan start yang buruk. Iya. Iya. Yang start yang buruk, start yang agak gelap gitu, tapi ya bagaimana kita mau mencapai terang gitu, karena dia mulai dengan hal yang buruk. Tentu kita tidak bisa. Fondasi yang rapuh itu Pondasinya sudah dibangun akan dengan membuat hal yang bangunan seperti menjadi itu. tidak kuat kan. Tentunya ke atas kita membangun ya kita tidak bisa. Berarti kita harapan kita adalah ini pilkada mau dekat, kami dari Batam Pos juga tidak akan henti-hentinya menyampaikan pilihlah pimpinan yang berdasarkan intelektualnya, kecerdasannya, berdasarkan ide dan gagasannya. Dan jangan pilih berdasarkan uang dan berapa serangan fajar yang Anda terima. Dan gimmick-gimmick yang Iya. Dan juga jangan pilih juga berdasarkan diancam atau bagaimana atau dia. Jangan pilihlah berdasarkan dia. Kami Batam Pos, cakap-cakap Batam Pos pamit undur diri. Nantikan di cakap-cakap lainnya. Salam berikutnya. redaksi. Salam redaksi.